Lu tahu nggak? Ada satu budak yang membuat seluruh kekaisaran Romawi, negara terkuat di dunia waktu itu, takut cuma karena namanya. Satu orang yang bikin 120.000 budak bangkit, ngerusak pasukan elit Roma, dan hampir menghancurkan kekuasaan yang dianggap mustahil digulingkan. Namanya Spartacus. Dia bukan bangsawan, bukan jenderal, bukan orang terdidik. Dia cuma budak yang dipaksa bertarung di arena gladiator buat hiburan orang kaya. Tapi keberaniannya berubah jadi api yang hampir ngebakar seluruh fondasi dunia. Romawi. Spartacus lahir 111 sebelum Masehi di Thrace, sekarang Bulgaria. Awalnya, dia bukan budak, dia seorang prajurit. Tapi hidup berjalan brutal, dan dia akhirnya ditangkap Roma dan dijual sebagai budak. Karena tubuhnya kuat dan naluri bertarungnya luar biasa, dia dikirim ke Ludus Capua, sekolah gladiator yang terkenal kejam. Gladiator di Roma bukan atlet kehormatan, tapi hiburan berdarah. Mereka bertarung sampai mati hanya supaya penonton bisa teriak, taruhan, dan minum anggur sepuasnya. Tapi Spartacus nggak terima hidup jadi tontonan. Dia punya sesuatu yang banyak gladiator udah hilang, tekad untuk bebas. Tahun 73 sebelum Masehi, Spartacus bersama sekitar 70 gladiator lain melarikan diri dari sekolah gladiator menggunakan pisau dapur dan alat masak. Dari pelarian kecil itu, muncul gerakan pemberontakan terbesar dalam sejarah. Roma, budak-budak dari seluruh penjuru, kekaisaran mulai bergabung. Dalam waktu singkat, Spartacus nggak lagi memimpin puluhan orang, tapi puluhan ribu. Yang bikin Romawi takut bukan cuma jumlah mereka, tapi cara Spartacus memimpin. Dia bukan pemarah buta. Dia taktik, disiplin, dan punya visi, kebebasan. Dia ngalahin pasukan Romawi berkali-kali. Bahkan legiun yang seharusnya tak terkalahkan dibuat mundur dengan rasa malu. Spartacus pernah hampir menyerbu Roma langsung, dan saat itu, banyak sejarawan bilang kalau dia masuk, mungkin sejarah dunia berubah. Tapi meskipun dia jenius dalam perang, ada satu musuh yang lebih kuat dari legiun Roma. Ketidakpastian dalam pasukannya sendiri. Banyak budak pengikutnya bukan prajurit. Mereka ingin merampok, menghancurkan kota, atau membalas dendam. Visi Spartacus makin kacau oleh ambisi dan emosi para pengikutnya. Roma akhirnya menunjuk seorang jenderal kejam bernama Marcus Licinius Crassus untuk menghentikan pemberontakan. Crassus bukan secerdas Spartacus dalam strategi, tapi dia brutal, sabar, dan kejam. Dia pakai taktik penghancuran total, termasuk hukuman decimation, menghukum tentaranya sendiri dengan membunuh satu dari setiap 10 prajurit yang dianggap pengecut. Hasilnya, pasukannya berubah jadi mesin pembantaian. Pertempuran terakhir terjadi tahun 71 sebelum Masehi di selatan Italia. Spartacus tahu dia nyaris nggak punya harapan. Tapi dia nggak lari. Dia nggak sembunyi. Dia nggak nyerah. Dia bertarung di garis depan, langsung menuju Crassus. Banyak sumber bilang dia ngejatuhin banyak tentara Roma sebelum akhirnya dia jatuh, bukan sebagai budak, bukan sebagai gladiator, tapi sebagai prajurit bebas.